Selamat pagi teman-teman, dan yang terhormat Ibu Gustina Elvianti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis real 1. Di sini kami kelompok B4 akan mempresentasikan subbab materi lanjutan dari materi kelompok B3, yaitu mengenai barisan divergen sejati. Nah, adapun kelompok B4 yang akan melakukan presentasi hari ini adalah Mahira Putri, Muhammad Zaki, Tamara Amelia Emaras, saya sendiri Jasmine Hanifah, dan Devita Apriliani. Adapun buku yang kami gunakan untuk referensi materi hari ini adalah buku Bartel, Introduction to Real Analysis. Selanjutnya ada landasan teori yang akan dibacakan oleh Mahira Putri. Kepada Mahira dipersilakan. Oke, terima kasih Jasmine. Di sini saya akan membacakan landasan teori. Landasan teori yang kita gunakan dalam presentasi kali ini adalah teorema 2.2.2 yang A, mutlak dari AB sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak B untuk setiap A dan B itu elemen bilangan real. Kemudian, sebentar, saya coba mikrofonnya kayaknya terlalu kecil ya. Sudah terdengar teman-teman? Sudah, Mahira. Oke, untuk teorema 2.2.2 yang B, mutlak dari A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen bilangan real, yang C, jika C lebih besar sama dengan 0, maka mutlak dari A lebih kecil sama dengan C jika dan hanya jika A berada di antara min C dan C. Yang D, minus dari mutlak A lebih kecil daripada mutlak A untuk setiap A elemen bilangan real. Next. Definisi, suatu barisan X sama dengan barisan Xn di R dikatakan konvergen ke X elemen bilangan real atau X dikatakan limit dari barisan Xn jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat suatu bilangan asli K epsilon, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon, suku Xn memenuhi mutlak dari Xn min X lebih kecil daripada epsilon. Kemudian, definisi 3.6.1, misalkan barisan Xn adalah barisan bilangan real, kita katakan bahwa barisan Xn menuju plus tak hingga, dan tulis limit barisan Xn sama dengan plus tak hingga. Jika setiap alpha elemen bilangan real terdapat K alpha sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K alpha, maka barisan Xn lebih besar daripada alpha. Lalu, kita katakan bahwa barisan Xn menuju min tak hingga, dan kita tulis limit barisan Xn sama dengan min tak hingga jika untuk setiap beta elemen bilangan real terdapat K beta sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K beta, maka barisan Xn lebih kecil daripada beta. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kita Jasmine. Kepada Jasmine dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pembahasan teorema 3.6.4. Misalkan barisan Xn dan barisan Yn adalah dua barisan bilangan real, dan misalkan Xn kecil atau sama dengan Yn untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Kita akan memiliki, yang A, jika limit barisan Xn itu sama dengan positif tak hingga, maka limit barisan Yn juga positif tak hingga. Kemudian yang B, jika limit barisan Yn itu sama dengan negatif tak hingga, maka limit barisan Xn ya teman-teman, ini maaf typo, limit barisan Xn itu juga sama dengan negatif tak hingga. Nah, untuk teorema 364 kira-kira premisnya apa nih teman-teman? Gimana teman-teman? Ada yang mau bantu? Barisan Xn dan barisan Yn adalah dua barisan bilangan real.
Dan misalkan pula Xn itu gitu sama dengan N. Ya, ya betul. Dan mungkin ada yang mau akan dibuktikannya nih teman-teman. Tadi udah benar premisnya, yang akan kita buktikan itu adalah yang poin A dan poin B ini ya teman-teman. Nah kita lihat premisnya, misalkan barisan Xn dan barisan Yn adalah dua barisan bilangan real, dan kita misalkan pula Xn kecil atau sama dengan, sebentar. Ya, dan misalkan Xn kecil atau sama dengan Yn untuk setiap n elemen bilangan asli. Nah, ini kita namakan sebagai persamaan satu ya. Nah, oke. Nah, yang kita akan buktikan itu adalah yang pertama, jika limit barisan Xn itu sama dengan positif tak hingga, maka limit barisan Yn itu sama dengan positif tak hingga. Yang B, jika limit barisan Yn itu sama dengan negatif tak hingga, maka limit barisan Xn itu sama dengan negatif tak hingga. Nah, sekarang kita akan membuktikan satu persatu nih, yang A dan yang B. Nah, maka kita juga memiliki premis khususnya nih. Untuk yang A, kita memiliki premis, misalkan limit barisan Xn itu sama dengan positif tak hingga, dan kita berikan nih, kita misalkan ada alfa elemen dari bilangan real. Nah, yang akan dibuktikan adalah limit barisan Yn itu sama dengan positif tak hingga. Nah, pembuktiannya, karena limit barisan Xn, ini dari premis yang kita punya, karena limit barisan Xn itu sama dengan positif tak hingga, dan diberikan alfa itu elemen bilangan real, maka berdasarkan definisi 3.6.1 bagian A, mungkin teman-teman juga bisa lihat ya 3.6.1 bagian A yang ada di landasan teori yang sudah disebutkan. Maka dari definisi 3.6.1 bagian A terdapat bilangan asli K alfa untuk setiap n lebih besar atau sama dengan K alfa berlaku alfa kecil dari Xn. Nah, sekarang ini dari definisi 361. Sekarang kita lihat dari persamaan satu yang ada di premis umum. Dari persamaan satu diketahui bahwa Xn itu kecil atau sama dengan Yn untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Nah, kita gabungkan nih dari definisi yang kita punya, hasilnya kan tadi kita punya alfa kecil dari Xn. Dan dari persamaan satu kita punya Xn kecil atau sama dengan Yn. Nah, maka kita bisa jabarkan menjadi Yn lebih besar atau sama dengan Xn lebih besar dari alfa. Karena alfa adalah bilangan sebarang, maka berlaku limit barisan Yn itu sama dengan positif tak hingga. Nah, oleh karena itu terbukti bahwa untuk yang A, jika limit barisan Xn itu sama dengan positif tak hingga, maka limit barisan Yn juga positif tak hingga. Nah, ini untuk pembuktian yang A, teman-teman. Sekarang kita lihat yang B. Kita harus lihat dulu premisnya. Misalkan limit barisan Yn itu sama dengan negatif tak hingga, sebentar. Misalkan limit barisan Yn itu sama dengan negatif tak hingga, dan misalkan diberikan beta elemen bilangan real, akan dibuktikan limit barisan Xn, sebentar maaf ya teman-teman. Ya, akan dibuktikannya limit barisan Xn sama dengan negatif tak hingga. Pembuktian yang akan kita lakukan, karena limit barisan Yn itu sama dengan negatif tak hingga, dan diberikan untuk setiap beta itu elemen bilangan real, maka berdasarkan definisi 3.6.1 yang B, bisa dilihat juga ya teman-teman, kalau yang A tadi itu menyatakan yang positif tak hingga ya. Nah, kalau yang di poin B itu dia yang ada negatif tak hingganya. Jadi kita pakai yang definisi 361 bagian B. Terdapat bilangan asli K beta sedemikian sehingga N lebih besar atau sama dengan K beta untuk setiap beta elemen dari bilangan real, maka Xn kecil dari beta. Nah, ini dari definisi yang kita punya. Sekarang kalau dari persamaan satu yang ada di premis umum,
diketahui bahwa xn kecil atau sama dengan yn untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Nah, kalau kita gabungkan nih dari definisi dan dari persamaan satu, kita bisa menjabarkannya menjadi xn kecil dari beta kecil atau sama dengan gn. Nah, sekarang karena beta juga adalah bilangan sebarang ya, seperti yang alfa tadi, maka berlaku limit barisan xn itu sama dengan negatif tak hingga. Oleh karena itu, terbukti bahwa jika limit barisan yn itu sama dengan negatif tak hingga, maka limit barisan xn juga negatif tak hingga. Nah, itu adalah teorema dari 3.6.4. Selanjutnya ada remark yang akan dibacakan oleh Devita. Kepada Devita dipersilakan. Oke, jadi di sini kita lanjut ke remark. Yang bagian A itu isinya teorema 3.6.4 bagian 4. Teorema 3.6.4 tetap benar meskipun kondisi persamaan satu hanya dipenuhi oleh ujung-ujung barisan, yaitu jika terdapat M elemen bilangan asli, sedemikian sehingga xn lebih kecil sama dengan yn untuk setiap n lebih besar sama dengan m. Nah, untuk bagian B-nya, jika kondisi persamaan satu dari teorema 3.6.4 berlaku dan jika limit barisan yn sama dengan positif tak hingga, maka belum tentu berlaku bahwa limit barisan xn itu sama dengan positif tak hingga. Begitu pula jika kondisi persamaan satu berlaku dan jika limit barisan xn sama dengan minus tak hingga, maka belum tentu berlaku bahwa limit barisan yn sama dengan minus tak hingga. Dalam menggunakan teorema 3.6.4 untuk menunjukkan bahwa suatu barisan menuju positif tak hingga atau sebaliknya minus tak hingga, kita harus menunjukkan bahwa suku-suku dari barisan pada akhirnya lebih besar atau sebaliknya lebih kecil dari atau sama dengan suku-suku barisan yang bersesuaian, yang diketahui menuju positif tak hingga atau sebaliknya minus tak hingga. Next, Min. Karena terkadang sulit untuk membentuk kesamaan pada kondisi satu, teorema perbandingan limit berikut lebih mudah digunakan dibandingkan dengan teorema 3.6.4 yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Oke, terima kasih kepada Devita. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 3.6.5. Teorema ini menyebutkan misalkan barisan xn dan barisan yn adalah dua barisan bilangan real positif dan asumsikan bahwa untuk suatu L anggota bilangan real dan L lebih besar dari 0, kita mempunyai limit barisan xn per yn sama dengan L. Maka limit barisan xn sama dengan positif tak hingga jika dan hanya jika limit barisan yn sama dengan positif tak hingga. Oke, di sini premisnya mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang mau membantu. Oke, jika tidak ada, premisnya di sini adalah misalkan barisan xn dan barisan yn adalah dua barisan bilangan real positif dan asumsikan bahwa untuk suatu L anggota bilangan real dan L lebih besar dari 0, kita mempunyai limit barisan xn per yn sama dengan L. Yang akan dibuktikan di sini adalah limit barisan xn sama dengan positif tak hingga jika dan hanya jika limit barisan yn sama dengan positif tak hingga. Oke, pembuktiannya di sini karena limit barisan xn per yn sama dengan L, maka jika diberikan epsilon sama dengan L per 2, maka berdasarkan definisi 3.1.3 terdapat bilangan K anggota bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N besar sama dengan K berlaku mutlak xn per yn min L kurang dari epsilon. Dan di sini epsilon sama dengan L per 2, kita bisa ganti epsilon dengan L per 2, maka akan menjadi mutlak xn per yn min L kurang dari L per 2. Kemudian dengan sifat nilai mutlak kita dapat mengubah barisannya menjadi minus L per 2 kurang dari xn per yn min L kurang dari L per 2.
Kemudian untuk menghilangkan minus L, kita akan jumlahkan semua ruasnya dengan L. Maka akan menjadi minus L per 2 plus L kurang dari XN per YN kurang dari L per 2 plus L. Kemudian akan menjadi L per 2 kurang dari XN per YN kurang dari 3L per 2. Kemudian di sini kita mengalihkan setiap ruasnya dengan YN, akan menjadi setengah L YN kurang dari XN kurang dari 3 per 2L YN. Oke, seterusnya akibatnya kita mempunyai dua kesimpulan. Yang pertama itu setengah L YN kurang dari XN dan 2 per 3L XN kurang dari YN untuk setiap N lebih besar dari K. Lebih besar sama dengan K. Kesimpulan didapat dari suatu kecil dari teorema 3.6.4. Yang A, pembuktian dari kiri ke kanan karena limit 2 per 3L kurang dari XN dan diberikan alfa anggota bilangan real, maka berdasarkan definisi 3.6.1a terdapat KA untuk setiap n lebih besar dari KA, maka berlaku A kurang dari 2 per 3L XN. Maka sudah pasti A kurang dari YN. Karena A adalah bilangan sebarang, maka berlaku limit YN sama dengan positif tak hingga. Oke, selanjutnya. Bentar, Pembuktian yang dari kanan ke kiri, tahu dari mana limit 3 per 2? Coba mundur lagi. Tahu dari mana bahwa limit 2 per 3 LXN itu maksudnya apa? Karena limit 2 per 3 LXN dan diberikan alfa elemen R, maksudnya apa? Limit 2 per 3 L XN sama dengan positif tak hingga, Bu, harusnya, Bu. Sama dengan Tahu positif dari mana? Tahu dari mana itu? Karena Dari kiri ke kanan premisnya apa? dari kiri ke kanan itu Premisnya apa dan yang akan dibuktikan apa dari kiri ke kanan? jika limit 2 per 3 LXN sama dengan positif tak hingga dan diberikan. Bukan. Balik ke teoremanya dong. Isi teoremanya apa? Nah, seharusnya premis dari kiri ke kanan apa? Kiri ke kanan jika limit XN sama dengan positif tak hingga, maka limit YN sama dengan positif tak hingga. Yang saya tanya premis saja. Premis itu dimulai dengan kata misalkan atau diketahui. Misalkan limit XN sama dengan positif tak hingga. Yang akan dibuktikan? Yang akan dibuktikan bahwa limit YN sama dengan positif tak hingga.
Nah, terus balik ke yang tadi, coba ini ditulis ulang, ini premisnya apa dan akan dibuktikannya apa. Nah, kan kamu cuman punya modalnya adalah bahwa limit barisan XN sama dengan positif tak hingga. Tidak ada asumsi bahwa limit 2/3 LXN itu juga tak hingga. Oh, berarti sininya harus limit XN sama dengan positif hingga 2 ya, Bio? Nggak usah pakai 2/3L. Iya. Coba ditulis di halaman baru, ini pembuktiannya gimana detailnya? Coba yang kamu punya apa sih yang ketaksamaan itu di copy dulu, yang kondisi apa, yang terakhir. Setengah LYN kecil dari XN, kecil dari 3/2 LYN itu yang perlu dipakai. Terserah mau nulis di mana. Kamu mau SWP-nya ada nggak? Kalau nggak di SWP-nya aja diedit. Ya, Bu, sebentar, Bu. Makalahnya aja yang diedit. Soalnya kalau ini kan frame-nya lebarnya pendek sekali kalau slide. Coba yang kanan ke kiri itu kamu enter, yang dari arah kiri ke kanan itu yang panah. Coba yang itu di blok, yang panah kiri dan panah kanan di blok. Terus kasih tag bullet list item. Itu yang baris ketiga itu nggak perlu bullet. Nah, sekarang yang pertama, yang kiri kanan dulu tulis premisnya apa. Itu di enter, terus tulis premisnya dulu. Kurungnya jangan pakai satu-satu gitu nulisnya, yang pakai yang otomatis langsung muncul 2. Jangan yang itu. Pakai kontrol kurung aja di keyboard.
Coba layarnya naikin ke atas, yang kotak samaan yang ada setengah L. Satu lagi naikin dulu. Setengah L YN kecil dari XN, kemudian apa? 2/3 L XN kecil dari YN. Coba yang di display yang setengah L YN kecil dari XN itu, kamu double klik di sana. Terus line, sorry, tadi line-nya, line terakhir tuh line berapa itu? Coba cek lagi. Nah, line-nya pindah ke 5. 5. Tadi kan 5, bukan 6. 5 apa 6 sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. Oke. Coba di enter. Double klik lagi. Jangan kena huruf. Nah, kasih kunci. Mau nama kuncinya apa dipanggil nanti. Oke, terus ke bawah lagi. Coba dari tadi yang dari kotak sama 6 diketahui apa? Bukan ke sana dong, yang tadi kamu kasih kunci. Berdasarkan kotak samaan, kotak samaan K-nya besar. Diketahui bahwa apa? Ya kamu butuh info bagian yang mana? Itu yang, yang akibatnya kita mempunyai itu nggak usah itu. Yang paling atas dari layar yang akibatnya kita mempunyai itu nggak perlu. Ini dihapus aja ya, Bu. Ya. Nah, kamu butuh info yang mana itu dari kesamaan itu? Berarti yang XN kecil dari 3/2 LYN ya, Bu? Mm-mm. Untuk setiap n elemen n ya, atau untuk apa sih itu? Untuk setiap n besar sama dengan k. Untuk setiap n besar sama dengan k kan itu pelakunya. Tambahkan di ujungnya untuk setiap n besar sama dengan k. Untuk setiapnya jangan lupa. Terus baru Berarti setelah apa? yang teorema 364 yang A ya, Bu? XN kecil dari YN itu. Karena limit XN sama dengan positif tak hingga, maka menurut teorema 364 kamu punya apa? Limit 3/2 LYN sama dengan positif tak hingga. Teorema 364A kan itu ada di atas, tinggal di copy aja. Baris Oh, iya, Bu. yang paling atas di layar.
Nah, itu bikin kurungnya dulu. Ya, Bu. Kalau kita Saya- bikin dari- kurung, baru paste yang tadi. Oh, baik, Bu. Semuanya aja kamu copy sampai YN-nya. Oh, iya, Bu. Nah, berikutnya kamu buktikan bahwa limit selanjutnya akan dibuktikan bahwa limit YN sama dengan positif Tahingga. Nggak usah di enter. Tulis selanjutnya akan dibuktikan bahwa nah caranya gimana? Kan yang diketahui apa? Limit 3/2 L yang diketahui ini kan limit 3/2 LYN sama dengan positif Tahingga. Kita ingin buktikan bahwa limit YN juga Tahingga. Caranya gimana? Apa artinya limit 3/2 LYN sama dengan positif Tahingga menurut definisi 361 ya? Iya, Bu. Apa artinya itu? Di definisi 361 jadinya berarti terdapat K alfa sedemikian sehingga N lebih besar atau sama dengan K alfa. Maka berarti 3/2 LYN besar dari alfa. Yang akan dibuktikan apa? Yang akan dibuktikannya YN-nya, Bu. Nah, ini kan, ini artinya apa? Bahwa limit YN sama dengan positif Tahingga itu artinya apa? Menurut definisi 361. Jadinya YN besar dari alfa. Berarti kan apa? Yaitu untuk setiap. Coba kamu nulis juga itu akan dibuktikan bahwa limit YN sama dengan positif Tahingga, koma, yaitu kan sudah. Selanjutnya kan sudah ada, tinggal komanya aja. Iya. Akan dibuktikannya dihapus. Kan selanjutnya akan dibuktikan bahwa limit YN sama dengan positif Tahingga, koma, yaitu
Masukin definisi 361, apa artinya limit YN sama dengan plus θ hingga. Untuk setiap N besar sama dengan ke alfa itu ya, Bu? masa itu definisi 361. Untuk setiap alfa elemen R terdapat bilangan asli ke alfa sedemikian sehingga jika N besar sama dengan ke alfa maka YN besar dari alfa. Tapi tadi kamu sudah pakai alfa belum di atas? Belum. Coba ketika analisis pendahuluan ini nulisnya apa? Coba naikin dulu layarnya. Baru ini, Bu. Oh, kamu masih epsilon, oke. Berarti boleh alfa. Jangan kurungnya jangan yang satu-satu gitu. Ke alfa bilangan asli. Untuk setiap sebenarnya sehingga untuk setiap untuk setiap itu kalau pakai keyboard Ctrl S Shift A. Ya, Bu, baik. N bisa sama dengan ke alfa. Setiap N bisa sama dengan ke alfa. Kok LN? apa? Berlaku apa? YN ya, Bu. YN lebih dari alfa. Besar itu kan ada di keyboard. Ya. Nah, kan maunya ini kan, YN besar dari alfa. Ya. Nah, maunya ini adalah YN besar dari alfa. Berarti yang ini yang harus dimodif, yang di atas ini yang kamu modif. Berarti ini dimodif apa ini? Berarti 3/2 LYN besar dari YN. Gitu ya, Bu. Kan belum tentu 3/2 LYN itu besar dari YN. Kan tergantung nilai L-nya. Ini goal kamu yang warna pink ini. Berarti yang biru ini harus kamu modif biar bentuknya nanti bisa diperoleh yang pink. Gimana caranya? Ingat ini kayak kita modif ini loh. Ingat nggak waktu membuktikan bahwa limit barisan X tambah Y itu sama dengan X kecil tambah Y kecil. Itu kan kita memodif apa? Karena limit X sama dengan X, kita katakan apa?
Berarti artinya untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat K epsilon 1 elemen N, sehingga untuk setiap K1 epsilon, ya ini K1 epsilon maksudnya K1 epsilon berlaku, kan kalau yang normalnya itu kan Xn min X kecil dari epsilon, definisi standar. Tapi karena kita mau membuktikan bahwa si X tambah Y menuju X kecil tambah Y kecil, ini kita tulis epsilon per 2. Nggak masalah, yang penting kan definisi itu adalah bahwa si jarak si Xn dengan X itu kecil dari sembarang bilangan real yang positif. Ya boleh epsilon per 2, walaupun di sini epsilon per 2 nggak masalah. Berarti sama juga dengan yang ini. Walaupun definisi standarnya itu adalah ini 3/2 LYN alfa besar dari alfa atau YN besar dari alfa, yang ini yang kamu modif. Kira-kira ini dimodif jadi apa biar yang hasil akhirnya yang ini. Modal kita kan ini, kita bergerak dari sini. Kita tuh bergerak dari sini untuk memperoleh yang ini. Berarti yang kita akali yang ini. Yang kita akali itu yang ini. Nah, berarti ini kita bikin apa biar bisa diperoleh yang pink ini. Berarti kita tulis 3/2 LYN itu besar dari apa gitu. Kalau di sini kan diakalinya adalah dia kecil dari epsilon per 2. Nah, ini berarti ini diakali besar dari apa? Sehingga kita bisa peroleh yang paling bawah itu YN besar dari alfa. Berarti ini akan lebih besar dari apa? Ujung-ujungnya ada alfanya di ujung di sini. Berarti di sininya apa? Biar bisa jadi yang ini. Kan ini, lihat, ini di kiri ada 3/2L, di sini ada 3 per... Ini kan tadi adalah 3/2L YN. Terus berubah jadi YN, berarti terus sini ujungnya adalah alfa, berarti di atasnya kira-kira apa? Apa kira-kira? Ini kan YN, asalnya ini kan adalah 3/2 dikali 2/3L itu bukan Bu. Ini akan ditulis besar dari apa di sini? Coba yang kamu lihat aja dari ruas kiri ke ruas kiri sama ruas kiri itu diapakan itu 3/2 YN jadi YN itu diapakan? Dikali 2/3L. Dikali 2/3L. Iya. Terus biar alfa jadi alfa, maksudnya ini kan berarti di sini apa biar jadi ke sini maksud saya? Kan kalau di sini dikali, kamu bilang kan oke lah ini dikali 2/3 atau dibagi 3/2 LYN kan intinya? Iya Bu. Berarti di sini apa? Alfa itu berarti dibagi apa juga? Dibagi 3/2L juga. Nah, berarti kamu tulis di situ, di sini. Nah, karena limit ini ditulis kayak gini. Coba lanjutin, mana yang tadi dari sini, lanjutin. Dari yang ini ya Bu. Ya, titik itu kan selesai. Berarti ambil sembarang dulu. Alfanya kan mau diambil ya, ambil sembarang alfa elemen R. Coba yang katanya itu tuh kamu copy aja nanti, ini kan ini bisa diedit, nanti disisip-sisip. Ini di copy aja semuanya. Ini ya Bu. Ya. Ini di paste di sini maksud Ibu Bu. Ya, di sana. Nah, ini di sini kamu baru, ini kan mau dicari, baru karena masuk ke sini, karena limit ini. Oh, di sini.
Tadi kan udah ada tuh limit ini, copy ini nih, kan udah ada. Ini kan udah ada nih, copy aja nih. Ya, Bu. Baru masuk, maka berdasarkan definisi 361A, bukan definisi 313 dong, definisi 361A. Ya, Bu, saya ganti nanti. Asal dari Alpha. 3/2 LYN alpha. 3/2 L alpha. Oh iya, Bu. 3/2 L-nya kan udah ada, di copy aja. Ini diper kan, Bu, alpha per 3/2L. Bukan, 3/2 L kali alpha. Oh, Nah, dari sana kan semuanya kamu bagi 3/2 L alpha. 3/2 L, jadinya apa di bawahnya? jadi YN besar dari alpha. Hmm. Nah, baru simpulin. Karena simpulannya karena, nah yang setelah kata ya itu tuh kamu copy semua. Setelah apa, Bu? Kata ya itu. Ya, itu. Ini kamu copy. Ini ya, Bu. Nih, Ini, Bu. ini. Mana ya, Bu? Maaf, oh itu. Karenanya kapital ya. Iya, Bu. Maka dapat disimpulkan bahwa koma ya, maka limit YN sama dengan positif tak hingga. Ini kan udah ada, di copy aja ini. Nih. Ini ya, Bu. Ya, yang kanan ke kiri yang kamu copy aja, yang kiri ke kanan semuanya nanti edit. Ya, baik, Bu. Premis dan ini di bold dulu, yang ini sebut biar kamu nggak 2 kali bold.
Nah, ini berarti ini apa yang dipilih? Kotak samaan 6-nya coba. Berarti yang dipilih yang ada YN kurang dari berarti. Yang Ini udah di-save belum? Takutnya nanti komputernya hang, kamu belum save, udah capek-capek ngetik. berarti sebelah premis. Nah, ini. Kan ini kotak samaan 6, kamu ke kotak samaan 6. Iya, Bu. Ini. Oh, yang ini ya. Salah. Aku lihat. Jadinya berarti setengah LYN kurang dari XN ya, Bu? Kan ini banyak, tadi kamu pilih yang mana infonya? Kamu balik ke sini dulu. Iya, Bu. Yang setengah LYN kurang dari XN. Yang ini. Ya, Bu ya? Ya. Ya, baik. Sebentar. Berarti ini. Ini belum diganti. Coba ini kan harus ini harus dibentuk dari YN kurang dari apa dulu yang ini? Ini di enter dulu yang ini. Sebentar. Yang ini. Pindah ruas dulu yang ininya. Konstantanya pindah ruas. 2XN, Bu. YN kurang dari YN kurang dari 2LXN. 2L apa 2 per 2 per L. Benar begitu ya, Bu? Atau gimana? Ya itu kan bentuk standar aja itu kan, yang anak SMA saja bisa kan. Ini 2 per L. Ya ujungnya di copy juga. Untuk setiap N bisa sama dengan K. Nah, baru ini dimodif. Karena limit YN sama dengan positif tak hingga. Dari sini kan? Nih, dari sini yang kamu modif. Oh iya, Bu. Oh, Limit yang ini. berarti ini XN ya, Bu? Yang tadi kamu tinggal copy paste aja itu, tinggal paste aja. Kan tadi udah yang ini. Iya, 2 per 3. Nah, XN, oke. Selanjutnya akan dibuktikan. Ya, XN. Ini. Ini jadi XN ya, Bu? XN, ada lagi. Enggak, ini kamu belum punya. Ini yang akan kamu. Oh ya, oke. Terus? Terus ke sini ya, Bu? Ini udah tadi saya udah ganti. Itu 2 per LXN kan itu? Oh iya. Berarti yang dari sini. XN-nya dihapus yang di ruas kanan.
Ini limit XN ya. Udah ya, Bu. Ya. Silakan dijelaskan, tapi ini diganti 150 dulu. Yang gimana, Bu? Ini nih. Oh, ini. Sebentar. Kalau enggak ini dikompil PDF bisa cepat enggak? Bisa, Bu. Sebentar, saya keluarin dulu yang di sini. Kalau PDF yang ini aja. Ya, Bu. Oh, sebentar, ini belum. Di close dulu yang udah ada. Nanti kan dia nggak bisa. Ya, Bu, tadi udah saya close. Coba saya compare yang di sini. Nah, ayo Jaki. Oke, dilanjutkan. Kesimpulan didapat. Digedein dulu ini. Ini berapa persen ini? Ini. Oh, terlalu kecil. Oke. Oke. Ininya ditutup. Ini nggak bisa, Bu. Memang begini. Ayo Jaki. Oke, terima kasih. Kesimpulan dapat dari suatu modifikasi kecil dari teorema 3.6.4 yang A. Ini pembuktian untuk dari Sorry, kiri. ini saya komentar yang ini dulu. Ini jangan, ini ditulis lagi ini ya, teorema 4 gitu ya. Dalam kurungnya jangan, kalau kayak gini kan, ini orang bingung bacanya ini apa. 364A dalam kurung 4. Baik, Bu. Kalau dia teorema berarti dalam kurungnya tulis lagi teorema, kalau definisi ya definisi, kalau lema, dan seterusnya. Baik, Bu. Oke, pembuktian dari Ini kamu, berarti suaranya terlalu kecil. Oh, maaf Bu, maaf. Oke, pembuktian dari kiri ke kanan. Premisnya di sini adalah misalkan limit barisan XN sama dengan positif hingga, yang akan dibuktikan adalah limit barisan YN sama dengan positif hingga. Pembuktiannya adalah berdasarkan ketaksamaan yang diketahui yaitu XN kurang dari 3/2L YN untuk setiap N lebih besar dari K. Karena limit barisan XN sama dengan positif sehingga menurut teorema 3.6.4 yang A diperoleh limit barisan 3/2L YN sama dengan positif sehingga. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa limit barisan YN sama dengan positif sehingga yaitu untuk setiap alfa anggota bilangan real Alpha ada elemen R aja, atau alpha bilangan real. iya. Alfa bilangan real terdapat K alfa Bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K alfa berlaku YN lebih besar dari alfa. Ambil sebarang ini. Ini nggak ada ya, ini nanti dicoret yang ini. Sorry yang di bawah. Ya, ini nggak ada nanti. Yang mana yang untuk setiapnya ambil ambil sebarang alfa bilangan real karena limit barisan 3/2L YN sama dengan positif hingga. Maka berdasarkan definisi 3.6.1 yang A terdapat K alfa bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N bisa dari K alfa berlaku 3
3/2L YN lebih besar dari 3/2L alfa. Kemudian kita bisa hilangkan 3/2L-nya, maka akan menjadi YN lebih besar dari alfa. Karena untuk setiap alfa bilangan real terdapat K alfa bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari K alfa berlaku YN lebih besar dari alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa limit barisan YN sama dengan positif tak hingga. Oke, selanjutnya pembuktian dari kanan ke kiri. Premisnya yaitu misalkan limit Y barisan YN sama dengan positif tak hingga, akan dibuktikan limit barisan XN sama dengan positif tak hingga. Pembuktiannya berdasarkan kesamaan yang diketahui, yaitu setengah L YN kurang dari XN untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Kemudian kita pindah ruaskan, setengah L-nya akan menjadi YN kurang dari 2/L XN untuk setiap N lebih besar dari K. Karena limit YN sama dengan positif tak hingga, menurut teorema 3.6.4, maka diperoleh limit barisan 2/L XN sama dengan positif tak hingga. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa limit barisan XN sama dengan positif tak hingga, yaitu untuk setiap alfa bilangan real, maka terdapat K alfa bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K alfa, berlaku XN lebih besar dari alfa. Ambil sebarang alfa bilangan real karena limit barisan 2/L XN sama dengan alfa sama dengan positif tak hingga, maka berdasarkan definisi 3.6.1 yang A, terdapat K alfa bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari K alfa berlaku 2/L XN lebih besar dari 2/L alfa. Kemudian kita bisa hilangkan 2/L-nya, maka menjadi XN lebih besar dari alfa. Karena untuk setiap alfa bilangan real terdapat K alfa bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari K alfa, maka berlaku XN lebih besar dari alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa limit barisan XN sama dengan positif tak hingga. Maka di sini terbukti limit barisan XN sama dengan positif tak hingga jika dan hanya jika limit barisan YN sama dengan positif tak hingga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita. Oke, selanjutnya di sini ada soal latihan 3.6 nomor 7A. Misalkan barisan XN dan barisan YN adalah barisan bilangan positif, sedemikian sehingga limit barisan XN per YN sama dengan 0. Tunjukkan bahwa jika limit barisan XN sama dengan positif tak hingga, maka limit barisan YN sama dengan positif tak hingga. Ada yang tahu nggak premisnya apa? Misalkan barisan XN dan barisan YN barisan bilangan positif, sedemikian sehingga limit dari barisan XN per YN sama dengan 0 dan limit dari barisan XN sama dengan plus tak hingga. Oke, makasih Siska. Nah, di sini yang akan dibuktikan itu limit barisan YN sama dengan positif tak hingga. Nah, kita masuk ke pembuktiannya. Karena dari premis kita ketahui bahwa limit barisan XN per YN itu sama dengan 0, maka untuk epsilon sama dengan 1 menurut definisi 3.1.3 terdapat N besar anggota bilangan asli, sedemikian sehingga N kecil lebih besar sama dengan N besar. Berlaku mutlak XN per YN min 0 lebih kecil dari epsilon sama dengan 1. Dan berdasarkan teorema
2.2.2 bagian C mengenai nilai mutlak, maka kita dapat xn per yn min 0 lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 1. Next. Nah, di sini sama-sama ditambah 0 di setiap ruasnya, jadi xn per yn lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 1. Karena xn dan yn tadi adalah barisan bilangan positif, maka yang kita pakai cuma yang positif. Ini dikali yn di setiap ruasnya, jadi xn lebih kecil dari yn. Karena limit barisan xn sama dengan positif tak hingga, di sini kita ambil sembarang alfa bilangan real, maka berdasarkan definisi 3.6.1 terdapat K0 alfa elemen bilangan asli untuk n lebih besar sama dengan K0 alfa berlaku alfa lebih kecil dari xn. Ini kita namakan persamaan 3. Yang tadi kita namakan persamaan 2 ya teman-teman. Kemudian untuk K alfa itu sama dengan maksimum dari n, K0 alfa. Dan kombinasi 2 dan 3 serta untuk n lebih besar sama dengan K alfa, kita dapat alfa lebih kecil dari xn dan lebih kecil dari yn. Sehingga alfa lebih kecil dari yn. Dan berdasarkan definisi 3.6.1 dapat disimpulkan bahwa limit barisan yn sama dengan positif tak hingga. Oke, selanjutnya akan Sorry, bentar, dijelaskan. mundur lagi. Itu untuk setiap n besar sama dengan K alfa, jangan lupa untuk setiapnya. Oh iya, Bu. Di setelah serta, Min. Serta untuk. Ya, nanti aja ditambahkan di makalahnya, direvisi. Oke, Bu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mahira. Kepada Mahira dipersilakan. Oke, makasih banyak, Devita. Selanjutnya di sini kita ada latihan soal 3.6 nomor 9 bagian A. Misalkan barisan xn dan barisan yn merupakan barisan bilangan positif, sedemikian sehingga limit dari barisan xn per yn sama dengan sama dengan plus tak hingga. Di sini kita harus membuktikan bahwa jika limit barisan yn sama dengan plus tak hingga, maka limit barisan xn sama dengan plus tak hingga. Teman-teman dari, sebelumnya dulu. Oke, teman-teman dari problem ini ada yang bisa kasih premis sama pembuktiannya nggak? Premisnya, misalkan barisan xn dan barisan yn itu merupakan barisan bilangan positif. Sedemikian sehingga limit barisan xn per yn dengan positif tak hingga. Oke, makasih Alfi. Betul banget. Jadi, untuk premisnya ini, misalkan barisan xn dan barisan yn merupakan barisan dari bilangan positif, sedemikian sehingga limit barisan xn per yn sama dengan plus tak hingga. Untuk pembuktiannya, atau yang akan dibuktikan, teman-teman ada yang bisa kasih ide nggak? Yang akan dibuktikannya, jika limit barisan yn itu sama dengan plus tak hingga, maka limit dari barisan xn sama dengan plus tak hingga. Oke, makasih banyak Zarifa, betul banget. Oke, next. Nah, di sini kita langsung ke pembuktiannya teman-teman. Pembuktiannya, karena untuk setiap n elemen bilangan asli, xn dan yn merupakan bilangan positif, maka xn per yn lebih besar daripada 0. Lalu, karena limit dari barisan xn per yn sama dengan plus tak hingga, maka menurut definisi 3.6.1 terdapat sebuah K11 elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K11, maka berlaku xn per yn lebih besar daripada 1, maka xn lebih besar daripada yn. Next, nah, di sini kita ambil sebarang alfa lebih besar daripada 0. Karena limit barisan yn sama dengan plus tak hingga, maka menurut definisi 3.6.1 terdapat sebuah K2 alfa elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K2 alfa, maka berlaku yn lebih besar daripada alfa. Nah, itu yang atas itu, yang
xn per yn sama dengan 1, maka maka xn lebih besar daripada yn-nya ini merupakan persamaan 4 ya teman-teman, dan yn lebih besar daripada alfa, kita sebut saja persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5 ini, kondisi. Oke, ini ditambahkan ya untuk epsilon sama dengan 1. Oh iya Bu, ada yang kelupaan. Oke, makasih Bu. Untuk epsilon boleh ya. Oke, epsilon aja soalnya nanti kan alfanya dipakai di berikutnya. Iya Bu. Nah, dari kondisi 4 dan 5 yang tadi, untuk n lebih besar sama dengan k alfa, dengan k alfanya ini sama dengan supremum dari K11 dan K2 alfa didapatkan xn lebih besar daripada yn lebih besar daripada alfa. Nah, maka barisan xn divergen sejati sehingga terbukti bahwa limit barisan xn sama dengan plus tak hingga. Untuk selanjutnya, ada latihan soal nomor 10 yang akan dipresentasikan oleh teman kita, Tamara Amelia Imaras. Kepada Tamara, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Maira. Selanjutnya itu latihan 3.6 nomor 10. Itu jika limit barisan AN per N sama dengan L, di mana L lebih besar daripada 0, maka limit barisan AN sama dengan positif tak hingga. Oke, premisnya gimana nih teman-teman? Kira-kira ada yang tahu? Misalkan limit barisan AN per N sama dengan L, di mana L lebih besar dari 0. Gimana nih teman-teman? Oke. Misalkan barisan AN per N sama dengan L, di mana L lebih besar dari 0. Oke, benar banget. Terus yang premisnya itu adalah misalkan limit barisan AN per N sama dengan L, di mana L lebih besar daripada 0. Akan dibuktikannya, apa nih teman-teman? Akan dibuktikannya. Limit barisan AN sama dengan plus tak hingga. Oke, benar banget. Akan dibuktikannya itu limit barisan AN sama dengan plus tak hingga. Pembuktiannya yaitu kita menerapkan teorema 3.6.5, yaitu dikatakan limit barisan N sama dengan positif tak hingga jika limit barisan AN per N sama dengan L lebih besar daripada 0, maka limit barisan AN sama dengan positif tak hingga. Sehingga terbukti nih teman-teman bahwa limit barisan AN sama dengan positif tak hingga. Oke, sorry yang nomor 10 ini saya kurang teliti baca soalnya. Ternyata di soalnya nggak ada premis bahwa AN-nya positif ya? Iya ya, Bu. Nggak ada kan? Coba teorema 365 dibuka coba. Nah, teorema 365 dia Xn dan Yn syaratnya apa? Barisan bilangan real positif ya, Bu. Sementara di soal yang nomor 10 tadi tidak ada asumsi bahwa si barisan AN itu adalah barisan bilangan real yang positif. Jadi kita tidak bisa memakai teorema 365. Berarti coba ditulis detail aja buktinya yang itu. Coba yang 365-nya dimundurin atau balik ke SPP aja ya. Kayak dengan menerapkan 365 tuh nggak bisa dipakai. Nah, mulai dari apa diketahui karena limit AN barisan AN per N sama dengan L, rasanya dari sana. Yang jika limit yang sorry itu jangan, oke udahlah. Berarti kamu copy aja yang dikata misalkan, ya yang dibutuhkan jangan dihapus. Ini kan dibutuhkan ini jangan di-delete yang ini.
Jikanya nggak perlu diganti dengan karena. Maka untuk epsilon sama dengan kamu ngambil berapa? L per 2. Maka berdasarkan apa dulu itu? Definisi limit, definisi berapa itu? 313. Benar nggak 313 definisi limit? Yang ini ya, Bu, definisi 313. Balik lagi ke yang tadi. Maka berdasarkan definisi 313 apa? Untuk epsilon sama dengan L per 2 terdapat apa ini? Di atas mungkin sudah ada, di sini ada kali, diambil aja kalau bisa di copy. Ini kan terdapat ini yang ke alfa itu. Ini aja copy ini. Kalau jadi hapus. Tadi kayaknya ya. Yang ini ya, Bu. Ya. Sedemikian sehingga di sini nih, di sini. Di sini ya, Bu. Di sini. Untuk setiap ini bukan alfa berarti epsilon K L per 2. Berlaku nah ini sebenarnya prosesnya mirip dengan pembuktian teorema 365. Coba yang 365 ada yang bisa kamu copy nggak? Copy aja dari pembuktian teorema 365 yang tadi. Teorema 365. Nah, ini kan perlu nih. Ini perlu, ini copy. Ini sampai pembuktian satu arah kamu copy aja, nanti diedit-edit. Sampai yang bukti satu arah ini selesai. Itu berarti apa? AN per L. Ini berarti ini AN per L. AN per N, sorry. Ini AN per N-nya copy aja ke sini.
Ini AN. Di N diganti L, di IN diganti N. XN-nya ganti AN, Jas. Ini nggak perlu bulat kan, yang ini bulatnya di remove dulu. Sini ke bawah kamu blok, terus ini di blok sampai sini, terus ini. Oke. Proofnya di backspace dulu. Ini hapus. Oke. Oke, terus yang akan diketahui apa? Diketahui limit YN sama dengan positif hingga ya. Yang diketahui apa? Ya, Bu, itu. Oh ya, karena iya, karena N divergen sejati sih ini. Oke, ini premisnya kan ini nggak ada ini kan? Iya, betul. Premis nggak usah, ini diketahui limit, ini diganti dengan diketahui. Premis juga nggak usah. Diketahui limit N sama dengan positif hingga. Berdasarkan apa itu? Yang mana Bu berdasarkannya? Oh, yang ini. Berdasarkan apa itu yang bahwa limit N itu sama dengan positif hingga, dasarnya apa? Contoh atau apa? Ini referensinya ke sini tadi. Yang ketasamaan ini. Bentar, saya namain dulu. Enggak, yang ini. Ini kan diketahui limit N Oh. sama dengan positif hingga itu dasarnya dari apa? Bukan ke sana. Oh. Di 36 ada contoh itu enggak? Contoh. Kan contoh 362. Nih. Dari contoh 362 bagian A diketahui bahwa Limit N sama dengan positif hingga. Yang itu ya, Bu? ya, Ini berarti itu rencana. nanti masih ada landasan teori karena perlu dirujuk. Sini, Ya. dari contoh 362. Sebelum diketahui itu tulis dulu dari contoh 362. Diketahuinya akan dihapus, ditambah aja dari contoh. Dari contohnya huruf besar C-nya. Ya, Bu. Diketahui bahwa oke, akan dibuktikan. Coba ini bisa dimodif apa ini? Berarti N kecil, yang ini bisa di ini. Ini aja, ini kan akan dibuktikan. Coba ini dimodif dulu yang ini. Oh ya. Coba ini diturunin dulu, di enter dulu. Sampai keinginan. Atau boleh, ya itu nanti aja di sini aja deh, nggak usah ini aja. Coba ini nomor. Yang mana, Bu? Bu Yantinya keluar, Jas.
Coba lihat kanan kirinya Zaki dan Jas. Oh, kiri kanan. Atasnya. Nah. Atasnya lagi coba, Jas. Bentar, sorry ini kayaknya bisa pakai 365 tapi harus ada argumentasinya. Itu kan limit barisan AN per N itu kan positif ya, dan kita tahu juga bahwa N itu positif. Berarti dari sana apa yang bisa disimpulkan? Coba layarnya dimundurin ke soalnya. Nah, view annotation. Oke, ini kan kita tahu apa limit AN per L sama dengan AN per N sama dengan L positif. Berarti apa ini artinya? Coba buka buku Bartel tentang teorema limit. Kalian ngambil L-nya 1 aja, jangan L per 2. Coba yang teorem. Coba balik ke yang soal tadi, teorema limit tuh pakai, coba balik ke yang tadi. Coba ngambil epsilonnya jangan L per 2, tapi maunya adalah nanti AN per N itu kecil dari 1 gitu. Jangan, Ning, nanti AN kecil. Nggak jadi. Coba cek lagi teorema limit, maksud saya itu teorema limit yang tentang nilai limit positif. Yang 324 atau yang mana ya, Bu? Iya, tadinya saya mau ke 324, ternyata 324 itu bukan jika dan hanya jika ya. Iya. Nah, coba yang cari yang lain, ada nggak yang bisa dipakai?
Oke, lanjut yang tadi aja. Ternyata sebenarnya bisa diperiksa sih. Kalau limitnya positif itu akan ada N sedemikian sehingga nanti AN per YN itu positif. Tapi karena itu harus diperiksa lagi, ya udah lanjutin yang ini aja. Yang tinggal pakai tidak ada. Saya kira ada yang bisa tinggal dipakai. Bisa nggak kalian bentuk AN per N itu, kalau kita punya AN per N besar dari 1, nanti kan kita punya N kecil dari AN nggak? Ya. Coba pilih, berarti ini L-nya dipilih berapa itu kira-kira? Bisa nggak? Bisa nggak ini dipilih L, sehingga nanti punya di kirinya AN per N besar dari 1, bisa nggak? Berarti bukan L per 2 gitu. Kalau kecil dari L per 2 kan dia besar dari berapa? Di kirinya besar dari setengah L ya, di kirinya ya. Nah, ini kan L per 2 nih. Bisa nggak ini berarti yang ini diakalin, tapi ini maunya ini besar dari 1 gitu, yang ini 1 gitu. Kira-kira berapa itu yang diambil ini? Berarti bisa nggak kira-kira epsilonnya kalian modif sehingga yang di sini nanti bukan besar dari L per 2, tapi besar dari 1. Bisa nggak? Biar kalau kita punya nanti, sehingga kita punya ini AN per N besar dari 1, berarti AN besar dari N. Nah, baru karena N ini menuju tak hingga, akibatnya ini juga menuju tak hingga. Nggak bisa ya, Bu? Kan kita, apa sih yang pasti kan AN per N itu kan kecil dari L tambah epsilon, besar dari L min epsilon kan? Ya kan? Iya. Nah, berarti L min epsilonnya kita maunya ini 1. Berarti L-nya berapa? Epsilonnya berapa? Epsilonnya L 1 min L. Epsilonnya L kurang 1 ya, tapi ya nggak bisa. Ya kalau L-nya besar, ya nggak menjamin sih. Epsilon L kurang 1. Kalau L-nya besar dari 1 sih oke. Oke, berarti ya udah, berarti nggak bisa. Ya udah, berarti ini dilanjutin. Nah, kalian itu akan dibuktikan, apa itu akan dibuktikan limit AN sama dengan positif tak hingga. Ini kan limit AN positif tak hingga ini ya.
Berarti yang dari contoh 362 ini tetap dipakai atau gimana, Bu? Ya, ini dipakai. Ini kan untuk coba ini. Nah, ini kan coba ini dilanjutin apa? Ini akan dibuktikan apa? Limit AN sama dengan positif hingga kan? Oh iya, Bu. Yang nggak usah. Oh iya, nggak usah. Ini kan di atas sudah ada, nggak usah. Langsung ini dihapus, ini dihapus. Yang ini ya, Bu. Mm-mm. Sama yang mana, Bu? Ini. Pembuktiannya aja, ini tulisan pembuktiannya yang dihapus. Oh. Coba, terus ini kan butuh yang ini kan? Nah, berdasarkan ini, coba ini ini double klik dulu. Nomor 7 tadi ya, nomor 6 ya. Ininya lainnya nomor 6, ya nomornya terserah kamu mau kasih nomor berapa. Oke, ini ganti 7. Terus copy yang ini. Ini di enter dulu ini. N-nya kecil dari gitu. N kecil dari, Ini pindah luas. oh, sebentar, Bu. Nanti 2 per L. Baru yang XN-nya diganti dengan ini. Karena limit N menuju tak hingga. AN. Ini AN. Ini coba ini tadi kan ini untuk setiapnya dihapus. Iya, Bu. Tadi yang di atas ya, nanti diperbaiki aja yang di atas. Bu. Ini. Copy itu. Copy juga double L-nya di sini. Iya, Bu. Ya, silakan dijelaskan. Oke.
kita lanjutin lagi, kita ulang ya teman-teman untuk latihan nomor 10 ini. Itu jika limit barisan AN per N sama dengan L, di mana L lebih besar daripada 0, maka limit barisan AN sama dengan positif tak hingga. Premisnya itu misalkan limit barisan AN per N sama dengan L, di mana L lebih besar daripada 0. Akan dibuktikannya limit barisan AN sama dengan positif tak hingga. Selanjutnya ke pembuktian. Karena limit barisan AN per N sama dengan L lebih besar daripada 0, maka berdasarkan definisi 3.1.3 untuk epsilon sama dengan L per 2, terdapat K0 L per 2 bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K0, L per 2 berlaku mutlak AN per N kurang L kurang dari sama dengan epsilon. Lalu kita masukkan epsilonnya itu L per 2 dengan teori mutlak, yaitu kita tulis AN per N kurang dari L, yaitu berada di antara min L per 2 dan L per 2. Kita hilangkan min L-nya jadi min L per 2 ditambah L, bagian kiri, bagian kanan, L per 2 ditambah L. Didapatkan hasilnya yaitu AN berada di antara 1 per 2 LN dan 3 per 2 LN. Kesimpulan didapat dari suatu modifikasi kecil dari teorema 3.6.4 yang A. Dari contoh 3.6.2 diketahui bahwa limit barisan N sama dengan positif tak hingga. Lalu berdasarkan kesamaan 7 nih teman-teman yang tadi di atas ini, bahwa 1 per 2 LN kurang dari AN untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K. Lalu N kurang dari 2 per L AN untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K. Karena limit barisan N sama dengan positif tak hingga, menurut teorema 3.6.4 yang A, diperoleh limit barisan 2 per L AN sama dengan positif tak hingga. Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa limit barisan AN sama dengan positif tak hingga, yaitu untuk setiap alfa bilangan real terdapat K alfa elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari K alfa berlaku AN lebih besar dari alfa. Ambil sembarang A elemen bilangan asli, elemen bilangan real karena limit barisan 2 per L AN sama dengan positif tak hingga, maka berdasarkan definisi 3.6.1 yang A, terdapat K alfa bilangan asli sedemikian sehingga terdapat sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari K alfa berlaku ke bawah Jasmine. Oke, berlaku 2 per L AN lebih besar dari 2 per L alfa. Didapatkan itu AN lebih besar dari alfa. Karena untuk setiap alfa bilangan real terdapat K alfa bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K alfa berlaku AN lebih besar dari alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa limit barisan AN sama dengan positif tak hingga dan terbukti. Oke. Cukup sekian untuk latihan kita kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Jasmine Nurhanifah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi dan terima kasih juga kepada teman-teman yang lain yang sudah memperhatikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Yanti yang sudah mengoreksi. Sekian dari kelompok B4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.